Argumen adalah urutan pernyataan atau premis yang diakhiri dengan kesimpulan. Jadi dia ada misalkan premis 1, premis 2, premis 3, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Ini adalah argumen. Argumen ada dua macam nilai kebenarannya ya. Jadi ada yang valid atau asli atau sahih ya. Ada juga argumen yang palsu atau invalid atau tidak valid. Bagaimana kita mengetahui apakah argumen itu valid atau palsu? Salah satu metode yang dapat kita gunakan adalah dengan cara kita mengkonjungsikan semua premis, kemudian hasilnya kita implikasikan ke kesimpulan ya. Jadi untuk metode pembuktiannya atau untuk validitas ya, kita konjungsikan semua premisnya. Jadi premis 1 kita N-kan dengan premis 2, kita N-kan dengan premis 3. Jadi ini semua premis ya. Jika premisnya hanya 2 saja berarti cukup premis 1 dan premis 2. Jika premisnya ada 5 berarti premis 1 dan premis 2 dan premis 3 dan premis 4 dan premis 5. Kemudian setelah itu implikasi kesimpulan. Ini adalah metode pembuktian validitas. Dia dikatakan valid jika apa? Valid jika menghasilkan tautologi. Tautologi itu adalah proposisi yang selalu bernilai benar apapun kombinasi dari nilai kebenarannya. Jadi misalkan sebagai contoh tautologi itu adalah misalkan kita ada proposisi P dan negasi P ya. Kemudian kita cari kebenaran dari P atau negasi P ya. Kita lihat di sini P kita beri nilai false, kemudian true. Negasi P adalah negasi dari P. Di sini jika P-nya false maka dia negasinya adalah true. P-nya true, negasinya adalah false. Kemudian kita OR-kan ya, P atau negasi P, false atau true hasilnya adalah true. True atau false hasilnya juga true ya. Kita lihat di sini. P atau negasi P selalu bernilai true. Karena dia selalu bernilai true, apapun kombinasi dari nilai kebenarannya, ini dikatakan adalah tautologi. Jadi tautologi itu adalah yang seperti itu ya. Jika dia menghasilkan nilai true. Jadi semuanya menghasilkan nilai true. Kebalikan dari tautologi itu adalah kontradiksi. Untuk kontradiksi, nilainya adalah semuanya false. Jadi untuk kasus ini argumen kita menggunakan tautologi untuk menguji validitas dari suatu argumen ya. Jadi valid jika menghasilkan tautologi. Jika tidak menghasilkan tautologi maka dia masuk ke dalam kategori yang kedua yaitu kategori palsu. Ini adalah contoh untuk mencari validitas argumen ya. Jika Mr. Z mencuri, maka Mr. Z di dalam penjara. Mr. Z di dalam penjara. Jadi Mr. Z mencuri. Kita ingin tahu apakah ini valid atau palsu ya. Jadi pertama-tama ini karena ini dia bahasa natural,
kita modelkan dulu ke dalam notasi matematika ya. Jadi kita buat permisalan ya. Misalkan P ya. P, jadi Mr. Z mencuri, ini kita misalkan sebagai P. Mr. Z di dalam penjara, ini kita misalkan dengan Q ya. Jadi P adalah Mr. Z mencuri, kemudian Q, Mr. Z di dalam penjara. Kemudian di bawah di sini Mr. Z di dalam penjara. Ini adalah P ya. Ini P. Jadi Mr. Z mencuri, Mr. Z di penjara adalah Q ya, bukan P. Ini adalah Q karena yang ini. Mr. Z mencuri adalah P ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalimat ini, argumen ini, kita translate ke dalam model matematis menjadi premis yang pertama itu adalah jika P maka Q. Kemudian premis yang kedua, Mr. Z di dalam penjara itu adalah Q ya. Kemudian kesimpulannya, jadi Mr. Z mencuri adalah P ya. Jadi P. Jadi untuk pembuktiannya kita memeriksa apakah jika P maka Q, ini adalah premis yang pertama, kita N-kan ya, kita N-kan dengan premis yang kedua, kemudian maka kesimpulannya P. Ini kita cek apakah dia tautologi atau bukan. Jika tautologi, maka dia adalah argumen yang valid. Jika bukan, maka dia adalah argumen palsu. Jadi kita buat tabel kebenarannya. Jadi di sini variabelnya cukup ada P dan Q ya. Jadi bisa langsung kita buat di sini P, kemudian kolom untuk Q. Kemudian yang pertama ya, jika P maka Q. Kemudian yang kedua, jika P maka Q dan Q. Kemudian yang terakhir, jika P maka Q dan Q, maka P ya. Ini adalah urutan-urutan untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan proposisinya. P kita isi false, true. Kemudian Q false, true ya. Jika P maka Q, jika false pasti dia true ya. Jika false pasti dia true karena tidak ada janji ya yang diingkari. Karena janjinya saja tidak ada. Jika true maka false dia false. Jika true maka true dia true ya. Kemudian jika P maka Q dan Q, berarti yang ini dan yang ini ya. Jika true maka true dan false itu adalah false. True dan true itu adalah true. False dan false itu adalah false. True dan true adalah true ya. Jadi ini adalah jika P maka Q dan Q. Ini adalah hasil konjungsi dari semua premisnya ya. Kemudian kita buat implikasi dari premis ke kesimpulan. Jadi jika ini, maka P ya, ini ya. Jika false maka dia pasti dia true. Jika true maka false dia false ya. Jika false pasti true. Jika true maka true dia true. Kita lihat di sini ada satu nilai false ya. Jadi ini dia bukan tautologi ya. Karena dia tidak menghasilkan tautologi, maka kesimpulannya argumen
jika Mr. Z mencuri, maka Mr. Z di dalam penjara. Mr. Z di dalam penjara, jadi Mr. Z mencuri, itu adalah argumen yang palsu. Ini adalah kesimpulan yang kita peroleh setelah kita periksa dengan menggunakan tabel kebenaran. Jadi jika kita lihat dari bahasa informal, sebenarnya sudah bisa kita deteksi ya. Jika Mr. Z mencuri, maka Mr. Z di dalam penjara. Mr. Z di dalam penjara, jadi Mr. Z mencuri. Belum tentu Mr. Z masuk penjaranya karena mencuri ya. Bisa jadi dia masuk penjara karena sebab yang lainnya. Sehingga di sini dia argumen yang palsu.